Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Kalau pagi hari ini kami dapat bangun kembali, ini semua karena kemurahan Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Kau berikan setiap hari. Pagi hari ini Bapa, kami rindu untuk belajar firman-Mu, karena kami perlu untuk memandu jalan hidup kami sepanjang hari ini. Agar apa yang kami pikirkan, apa yang kami perbuat, apa yang kami katakan, semua dalam pimpinan-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca dapat kami pahami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 26. Saya akan membacakannya untuk kita. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Jagalah lidahmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari bahwa yang mengakibatkan setiap perpecahan dalam keluarga, organisasi, persekutuan, dan tidak tertutup kemungkinan terjadi dalam persekutuan di gereja adalah karena organ tubuh yang kecil ini, yaitu lidah. Lidah dapat memberkati, dan lidah juga dapat mengutuk. Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa banyak orang kecewa, terhina, terabaikan, tersiksa, sakit hati, marah, sedih, dipisahkan dari orang lain hanya karena kuasa lidah. Bahkan ada yang tidak mau datang bertemu keluarganya sendiri, tidak datang di persekutuan, tidak merasa damai dan nyaman hanya karena kuasa lidah. Dari lidah, saudara-saudara Yusuf bisa menjual dan membuangnya. Dari lidah seorang istri Potifar, Yusuf dipenjarakan. Ada gaya bahasa mengatakan, dengan lidahnya dia bisa hidup. Kalau kita tidak bisa mengekang lidah, maka pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Sebagaimana dapat kita baca di kitab Yakobus pasal 3 ayat 8 yang berbunyi, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka dengan itu, kalau engkau melihat saudaramu kecewa, marah, sedih, dan menangis, maka kekanglah dan jagalah lidahmu. Karena lidah kita diciptakan bukan untuk menyakiti dan mengutuk, tetapi memberkati dan memuji Tuhan. Kitab Yakobus pasal 3 ayat 9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya kita mau hidup damai dengan sesama, keluarga, handai tolan, dan sahabat kita. Maka jagalah lidah ketika berucap, dan perhatikanlah apa yang dikatakan sebelum berucap. Kita yakin hubungan persekutuan, pertemanan, persahabatan, dan kekeluargaan akan bertahan. Bergosip, menyindir, mengucapkan kata-kata dusta, berbohong atau menipu, dan memfitnah adalah racun kehidupan. Maka siapa yang melakukan itu pasti sangat dibenci dan menjadi batu sandungan. Dikatakan pada kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 10 berbunyi, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Dan pemazmur mengatakan di Mazmur pasal 39 ayat 2 berbunyi, "Aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku." Bagi sebagian orang, merupakan hal yang sangat menarik, menyenangkan, dan menimbulkan kepuasan tersendiri untuk mempergunjingkan orang lain atau bergosip akan kelemahan, kekurangan, kesalahan, atau keburukannya. Walaupun sebenarnya kita tidak tahu persis kebenarannya. Sebagai orang percaya, seturut firman Tuhan yang kita renungkan ini, hendaknya hal sia-sia ini tidak kita lakukan. Buang jauh kebiasaan buruk bergosip ini. Pagi ini saya mengajak saudara-saudari untuk menjaga lidah kita, karena lidah kita Tuhan ciptakan hanya untuk memuliakan namanya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Begitu indah firman-Mu Bapa, betapa kami bersyukur telah mendengarkannya. Firman-Mu menyadarkan kami agar kami menjaga lidah kami. Begitu banyak saudara-saudari kami yang tersakiti, sedih, kecewa, dan marah akibat ulah lidah kami yang tidak kami kekang. Ampuni kami Bapa, dan mampukan kami untuk menyadari dan mengerti bahwa lidah kami Tuhan ciptakan hanya untuk memuji nama-Mu serta menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk mengutuk. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini. Pada kesempatan ini, kami juga memohon pemeliharaan Tuhan untuk kami seluruh umat-Mu, juga untuk seluruh pemimpin gereja, serta hamba Tuhan. Biarlah kami semua hanya mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan dan kerja pelayanan bagi Tuhan di setiap waktu. Berkatilah hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang berjuang mendambakan kesembuhan dari sakit penyakit, yang sedang berjuang menyelesaikan bangku pendidikan, yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi, dan segala pergumulan hidup lainnya. Kami memohon campur tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Peliharalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.